Halo, kembali lagi bersama saya Umbu Bintang, dan kali ini kita akan sama-sama berbincang bersama dengan salah satu sastrawan muda yang punya nama tidak hanya di Nusa Tenggara Timur tapi di kancah nasional, bahkan juga internasional bisa dibilang seperti itu. Dan beliau adalah Kak Mario Lawi. Selamat siang Kakak. Siang. Apa kabar? Baik, baik. Masa pandemi COVID-19 Kak sekarang kesibukannya apa nih kalau boleh tahu? Ada bantu ngajar di salah satu SMA di sini, terus menerjemahkan. Masih konsen untuk menerjemahkan? Masih. Sastra Latin berarti ya, berbahasa Latin. Karya sastra berbahasa Latin. Jadi saudara, Kak Mario Lawi ini dikenal sebagai sastrawan muda yang menerjemahkan karya sastra berbahasa Latin ke dalam bahasa Indonesia. Tapi juga di sisi lain, Kak Mario juga menghasilkan puisi-puisi dalam bahasa Indonesia. Dan kita akan berbincang dengan Kak Mario tentang suka dukanya menerjemahkan karya sastra berbahasa Latin. Kak Mario, kalau boleh tanya, awal mula kakak sampai tertarik untuk menerjemahkan karya sastra berbahasa Latin ketimbang bahasa-bahasa yang lain itu kapan, Kak Mario? Jadi waktu kuliah 1, itu sekitar tahun 2014 atau 2015, itu ada satu buku puisi bahasa Latin, itu buku puisi antologi yang ditulis oleh sastrawan Romawi. Terus dari situ saya belajar menerjemahkan karena pernah belajar bahasa ini secara akademis di SMA, seminari. Terus waktu tahun 2016, waktu melanjutkan sekolah ke Jogja, saya bergaul dengan beberapa teman yang dari latar belakang berbeda. Misalnya mereka ada yang belajar bahasa Arab, memperkenalkan karya-karya sastra berbahasa Arab. Nah, dari situ saya pikir ya menarik juga kalau saya juga perkenalkan karya-karya sastra para penulis Romawi yang menulis dalam bahasa Latin. Saya pikir juga belum banyak dikenal di dalam bahasa Indonesia penulis-penulis ini. Kak Mario, ketika menerjemahkan karya sastra berbahasa Latin ke bahasa Indonesia, sejauh ini Kak kendalanya apa sih Kak? Kendala yang paling utama kendala bahasa dan kendala kultural, karena ada kata-kata pemilihan kata tertentu yang dia sangat terikat dengan konteks kultural waktu itu. Jadi itu padanannya mesti dicari beberapa kali. Terus yang kedua, dia punya hubungan sintaksis itu beda sekali bahasa Latin dengan bahasa Indonesia. Itu juga perlu disiasati, terutama karena nulis puisi Latin ini kan metrumnya ketat, sementara di terjemahan Indonesia jadi terjemahan bebas. Nah, banyak penulis yang terkenal biasanya punya motivator khusus yang memacu mereka, saya pengen seperti beliau-beliau itu. Kalau Kak Mario sendiri punya? Saya pikir banyak penulis yang saya baca, saya pengen seperti mereka dalam beberapa hal ya. Terutama pengen membuat karya-karya seperti yang mereka bikin. Terkenal seperti karya-karya yang beliau-beliau bikin. Ya. Tapi Kak Mario punya gaya sendiri dalam menulis tentunya, apalagi dalam menulis puisi. Kalau menurut pembaca sih iya. Kalau boleh tahu nih Kak, gaya tulisan kakak sih kayak yang romantis atau yang seperti apa? Jadi sejak buku puisi Ekaristi itu banyak orang bilang saya mengangkat imaji biblikal di dalam puisi-puisi yang saya bikin. Kita kembali ke karya sastra berbahasa Latin nih Kak. Kakak kan menerjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Indonesia. Di sisi lain juga kakak merupakan salah satu penulis yang punya gayanya sendiri. Punya kendala tidak kakak dalam menerjemahkan karya orang? Di sisi lain kakak juga punya gaya tersendiri. Ketika diperhadapkan dengan dua keadaan ini, punya masalah atau kendala Kak? Masalah utama yaitu tadi kesenjangan ini kultural. Masalah lain adalah seringkali nama yang dibawa ke sini tidak terkenal, kayak misalnya Sulpicia atau Sedulius. Itu kan nama-nama penyair yang bahkan mungkin di luar Indonesia juga tidak dikenal sebagai penyair berbahasa Latin yang kanonik ya. Jadi itu tantangan khusus untuk memperkenalkan mereka. Jadi setelah menerjemahkan juga ada treatment khusus buat memperkenalkan mereka ke orang-orang yang pengen membaca karya mereka. Banyak orang yang kayak misalnya saya juga tidak terlalu serak dengan karya bahasa Latin karena pertama bahasanya yang tidak dipahami gitu. Saya bertanya, misalnya kalau seandainya ada teman-teman nih yang baru mau belajar, baru mau membaca terjemahan, kakak kira-kira saran atau rekomendasi yang harus kami lakukan supaya bisa mencintai tulisan-tulisan terjemahan itu seperti apa? Jadi terjemahan ini kan sasarannya buat pembaca berbahasa Indonesia ya. Jadi kalau
mau diterjemahkan dari bahasa apapun ya saran saya baca saja bahasa Indonesianya, karena dia penerjemah itu biasanya sudah berusaha menyesuaikan bahasa yang diterjemahkan itu dengan konteks terutama konteks di Indonesia. Baik, Kak Mario, kira-kira menurut Kak Mario keunggulan atau kebudayaan NTT apa yang bisa mendukung seseorang supaya bisa menjadi penerjemah karya sastra, entah itu karya sastra bahasa Latin kah, bahasa Inggris kah? Jadi modal utama orang-orang NTT saya pikir masyarakatnya multilingual ya. Jadi satu keluarga itu bisa punya bapak dan mama dari dua latar belakang bahasa yang berbeda. Itu modal, saya pikir modal yang cukup baik biar pembiasaan untuk mengenal bahasa selain bahasa, apalagi misalnya bahasa yang kita gunakan di sekolah bahasa Indonesia. Jadi itu modal dasar. Terus kalau misalnya mau belajar secara sistematis di sekolah atau di lembaga kursus atau dimanapun, orang-orang NTT saya pikir sudah punya ini modal ya. Atau kita lihat misalnya banyak sekali kita punya misionaris di negara-negara luar yang cepat sekali belajar bahasa asing. Nah, itu modal yang cukup berharga buat seseorang, apalagi orang NTT yang mau bekerja sebagai penerjemah karya sastra. Masih tentang karya sastra bahasa Latin, keunggulannya ketimbang dengan karya sastra yang lain yang berbahasa Latin apa? Kalau bahasa Latin ini kan dia punya sejarah panjang. Dia digunakan pertama kali dalam karya sastra, taruhlah Kikero itu 2000-an tahun sebelumnya. Jadi sejak itu banyak orang merujuk karya-karya sastra mereka, puisinya Virgilius, puisi cintanya Ovidius, atau banyak karya dari para penulis Romawi ini sebagai rujukan mereka ketika berkarya. Jadi kalau di negara-negara Eropa Barat terutama itu banyak sekali contoh yang bisa kita ambil bahkan sampai sekarang. Saya sejauh ini hanya baru mendengar satu orang, Kakak Mario, yang menerjemahkan karya sastra Latin ke bahasa Indonesia. Apakah di NTT ini Kakak punya kenalan lain mungkin? Kalau sebenarnya kalau kita pakai istilah sastra waktu konteks zaman mereka itu bisa masuk naskah-naskah pidato atau karya-karya yang diajarkan ketika berkhotbah. Kita ingat kalau di tradisi gereja Katolik itu ada Santo Agustinus, itu beberapa karyanya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa Latin. Atau naskah-naskah filsuf-filsuf luar atau teolog-teolog luar yang itu sudah bahasa Latin, itu ada beberapa yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi puisi-puisi yang saya kerjakan ini bukan karya-karya awal ya, tapi kalau di NTT ada beberapa orang kawan dulu juga sama belajar bahasa Latin di seminari OIPOI. Jadi saya tahu baik kemampuan mereka dan saya ajak untuk menerjemahkan beberapa puisi penyair-penyair Romawi ini. Jadi ada satu buku yang sudah terbit, itu hasil kerjasama saya dengan seorang teman. Jadi masih tetap mencari hubungan dengan teman-teman ini, dan misalnya kalau ada kendala dalam menerjemahkan pasti saling kontak-kontakan. Saya kemarin sempat baca bilang bahwa karya sastra bahasa Latin itu bagus, makanya ada orang terjemahkan, dia bilang saya mau yang bagus itu yang mereka yang tidak paham juga bisa paham tapi dan bahasa Indonesia. Dia bilang begitu. Itu susah ya, kalau maksudnya kan kalau kita menerjemahkan puisi kan kita mengkhianati dia punya struktur bahasa asli itu, jadi soalnya kan bisa diambil, apalagi bahasa Latin ini kan dia punya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia SPOK, dia punya struktur bahasa di bahasa Latin itu kan bisa PSO, bisa SOP, tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia dia konstruksinya tetap SPO karena ada di bahasa Latin itu ada namanya konjugasi dan deklinasi. Jadi itu perubahan kata benda dengan kata kerja itu mengikuti dia punya subjek predikat, dia punya waktu, dia punya kondisi itu. Itu yang bikin penerjemahnya pasti berbeda ke bahasa-bahasa lain selain Latin. Kakak, sekarang kan kita sementara merayakan Semarak Bulan Bahasa dan Sastra, jatuh pada bulan Oktober tahun ini. Harapannya Kakak terhadap perkembangan sastra, khususnya sebagai seorang penerjemah karya sastra berbahasa Latin, seperti apa? Kalau harapan khusus, saya sih berharap lebih banyak orang yang, apalagi orang-orang yang belajar bahasa Latin secara formal, misalnya di seminari-seminari, itu mau terjun untuk menerjemahkan karya-karya berbahasa Latin, terutama puisi-puisinya, karena banyak hal yang bisa diambil ya. Misalnya disiplin mereka menjaga bentuk, atau disiplin mereka mengawal sebuah isu tertentu, itu sangat bisa dipelajari dari karya-karya berbahasa Latin seperti itu. Kak Mario, di NTT kan punya banyak sekali karya sastra.
Kira-kira menurut kakak, apakah sudah saatnya karya sastra yang ada di NT dialih bahasakan atau bagaimana menurut kakak? Ya, kalau karya sastranya bagus, saya pikir memang sebaiknya dialih bahasakan biar lebih banyak orang yang baca, terutama misalnya orang-orang di luar khasana berbahasa Indonesia ya. Ini kan maksudnya diterjemahkan ke bahasa asing kan. Itu kayak beberapa puisi dari Pater Leo Klein, saya pikir layak sekali kalau diterjemahkan ke bahasa asing. Saya sempat ingat baca sedikit review tentang hasil terjemahan kakak kosmetik ya di Instagram itu. Kira-kira apa yang memotivasi kakak untuk mengalih bahasakan kosmetik ini? Itu puisi pengajaran ya, kalau genre di puisi Romawi, puisi Latin itu pengajaran. Jadi itu ceritanya satu orang penyair laki-laki, dia menulis tentang ramuan-ramuan apa yang mesti dipakai perempuan untuk merawat mereka punya wajah. Nah itu kan jenis puisi yang rasanya kita tidak punya lagi di zaman modern ini kan, di zaman sekarang. Jadi saya ingin memperkenalkan bahwa di Hasanah Romawi itu ada jenis puisi seperti ini. Yang kemudian mungkin setelah dibaca, orang zaman sekarang bisa pakai bahan-bahan itu untuk meramu. Itu kan di luar itu ada, saya ingat ada satu laporan berbahasa Inggris yang menceritakan bahwa ada seorang perempuan yang mencoba meramu kembali bahan-bahan yang ditulis di dalam puisi tersebut. Ada juga kajian ini yang dilakukan oleh ahli-ahli kulit untuk bahan-bahan yang ditulis oleh Ovidius, itu nama penyair. Dan itu mujarab, manjur untuk digunakan. Itu dalam beberapa hal kan itu kayak berdasarkan pengetahuan umum ya. Jadi standar medis waktu itu kan beda dengan standar medis sekarang ya. Sekarang kita mau bikin apa, kita mesti ukur, bawa ke lab, lihat dia punya dampak buruk. Itu kalau di puisi itu sebaliknya, bahkan ada beberapa yang mengandalkan kata konon ya. Jadi orang bilang bahan ini bagus buat kulit, akhirnya dimasukkan Ovidius ke situ. Baik, sejauh ini kalau tidak salah kakak telah menerjemahkan 5 karya sastra bahasa Latin ke bahasa Indonesia. Berbicara tentang jumlah karya sastra yang diterjemahkan, apakah kakak punya target dalam 1 tahun saya harus menghasilkan sekian karya, atau punya waktu-waktu khusus tersendiri untuk menerjemahkan? Atau punya target nih kak, sebulan harus sekian puisi misalnya? Tidak ada target khusus, karena menerjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Indonesia ini pekerjaan yang sulit ya. Biasanya saya mengerjakan karya-karya yang saya sukai atau karya-karya yang saya ingin orang-orang ikut membaca. Jadi kalau target jangka panjang misalnya, saya ingin orang-orang tahu puisi-puisi cinta Ovidius, tapi itu masih akan dikerjakan dalam beberapa tahun ke depan. Baik saudara, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Kak Mario Lawi, seorang sastrawan muda anak Nusa Tenggara Timur yang namanya tidak hanya dikenal di NTT, juga sudah dikenal banyak orang dengan karya-karya yang sangat luar biasa. Mari kita semua sama-sama mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Salam literasi.